baik kalian buat saja negeri kalian sendiri. Negeri kami tidak perlu kalian bantu untuk menjadi lebih berantakan. Keputusan adalah sesuatu yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya. Namun, tokoh di atas sana telah seenaknya mengambil langkah hingga negeri ini kacau dibuatnya. Mari kita kembali pada awal dari sekarang. Baik, saat ini saya sedang berada di tempat di mana sidang DPR RI sedang berlangsung. Sidang ini merupakan sidang yang menarik perhatian masyarakat atas kurang jelasnya apa yang dibahas pada sidang terbuka ini. Keberlangsungan sidang cukup menegangkan sampai saat ini dan sebentar lagi akan dilakukan pemberitahuan hasil sidang oleh pemimpin sidang. Sebagaimana kemungkinan besarnya hasil sidang akan digunakan sebagai perundang-undangan baru di Indonesia. Informasi terkait akan segera disampaikan. Saya Galih Adwasa melaporkan untuk TV 69. Keputusan sidang hari ini akan dibacakan oleh saya selaku pemimpin sidang. Sidang ini memutuskan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi akan diringankan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta apabila mempunyai keluarga, dan dimudahkannya jalur masuk menjadi anggota DPR dari ikatan keluarga. Kebijakan baru ini kemungkinan akan menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Selamat siang pemirsa, saya Galih Adwasa melaporkan dari desa. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa dan salah satu warga setempat. Baik, dengan Bapak Rahmat di sini bersama saya. Tuh. Baik Pak Rahmat, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan baru DPR RI yang dibahas kemarin hari dalam sidang dan mungkin saja akan disahkan? Menurut saya ini cukup merugikan. Pada bagian mana Bapak merasa cukup dirugikan Pak? Kalau tidak salah itu ada di bagian di mana orang-orang dapat masuk ke DPR dengan keluarganya merupakan dari DPR atau mantan DPR. Menurut saya kebijakan seperti itu akan mempersempit kesempatan lagi bagi orang-orang yang berasal dari keluarga tanpa latar belakang politik. Baik, kalau menurut Pak Abun sendiri bagaimana tanggapan Bapak? Saya sendiri merasa bahwa kebijakan baru ini tidak menguntungkan bagi Indonesia. Selain pada bagian yang diolah oleh Pak Rahmat tadi, saya merasa di bagian pada hukuman tersangka koruptor yang akan diringankan ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Apalagi jika yang dikorupsikan itu merupakan uang rakyat sendiri. Selain itu, atas diringankannya hukuman, mungkin saja para koruptor negeri ini akan bertambah jumlahnya. Baik, menurut Pak Abun, hal apa yang harus dilakukan untuk mencegah kebijakan ini diberlakukan, Pak? Saya sendiri mah siap untuk melakukan apapun demi membela keadilan negara ini. Saya juga berharap kepada para pemuda-pemudi di luar sana untuk dapat mengerti dan tidak menyerah terhadap keputusan para tokoh di atas sana. Baik pemirsa, jika dilihat dari beberapa tanggapan, rancangan kebijakan baru dari DPR RI ini cukup terasa merugikan bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Jika seperti ini, apakah kebijakan tersebut tetap akan disahkan? Saya Galih Adwasa melaporkan untuk TV 69.
yang kemarin parah banget. Iya kan? Jelasan. Lihat nih, masyarakat aja udah mulai buka suara. Gak kualas kalau DPR masih tetap mau lanjutin rencana barunya, apalagi kalau sampai disahkan. Bener tuh, gua rasa masih banyak masalah yang harus mereka pikirin dibanding buat kebijakan yang gak jelas kayak gini. Dan udah ketebak, pasti mereka bakal menutup telinga atas tanggapan warga-warga. Dagangannya lagi gue dengernya, ciri khas DPR kan emang gitu. Ini pada bahas masalah apaan sih? Masalah DPR kemarin, kalau menurut kamu gimana, Win? Gimana kalau kita besok turun aja? Turun apa nih? Demo! Yoi. Mantap! Selilis terus ninggal tak acan parahmat edina TV atas gunung menisa kahayang pisan pemerintah teh nya menisa kahayang pisan masa undang-undang te alus kos kita disahkan ayo tuh orang ngilu demo jeung barudak sekalian ajak ibu-ibu lain rame-rame yuk ayo. Oh, MG Besti, kalian tuh udah bau tanah, nggak usah ikut demo, ntar malah ngerepotin anak muda gitu, Besti. Mending bye we atuh mending hayu orang ngilu. Nih ya, Besti. Pagi-pagi makan singkongnya sama Agnes Mo. Daripada banyak bicara, banyak cincong, hayu orang gas demo, Besti. Hayu gas. Kekuatan dari sebuah demo bukan hanyalah dari salah seorang yang berpengaruh. Kekuatan bersama, ketaatan, dan pantang menyerah dari seluruh elemen pendemo merupakan kunci keberhasilan dan mencapai titik terangnya. Lebih baik kalian buat saja negeri kalian sendiri. Negeri kami tidak perlu kalian bantu untuk menjadi lebih berantakan. Perhatian semuanya, bisa bantu saya punya bukti penting untuk selesaikan semuanya. Kami yang lemah ini bisa bantu apa, Bu? Lihat teman saya sudah tidak berdaya. Hanya sedikit, saya akan membeberkan semua ulah jahat yang dilakukan oleh Pak Prabu. Tapi, saya butuh kalian semua untuk bantu saya mencegah para polisi ini untuk menghampiri saya. Terus Ibu cuma teriak di sini aja. Saya nggak percaya sih kalau yang di dalam ngedukung apa yang Ibu punya. Minta bantu, Mas Reporter! Di sini, Won, sebelah sini. Ibu sudah yakin? Selamat siang warga Indonesia. Saya Dian dari Dewan Perwakilan Rakyat ingin memberitahu bahwa semua suara yang memihak pada kebijakan baru yang sangat meresahkan itu adalah 100% hasil suap. Bukan omong kosong belaka yang saya bicarakan ini. Saya telah menerima segala laporan terancam dari pemberi suara yang diterima suap. Tuduhan yang Ibu sampaikan ini sangatlah berat. Apakah Ibu telah memastikan ini semua benar adanya? Saya bisa menjamin itu. Saksi-saksi di dalam sana dipaksa untuk tutup mulut. Selain itu, di tangan saya ada bukti penting dari kegiatan korupsi yang dilakukan oleh Pak Prabu dan sekelompoknya. Jika Ibu punya semua bukti kuat seperti yang disampaikan, mengapa Ibu memilih untuk melakukan dengan cara ini dibandingkan dengan melapor pada pihak berwajib? Saya sudah tidak percaya lagi. Seperti para hal polisi itu yang tidak mendukung apa yang saya lakukan. Karena mereka sudah diarahkan untuk diam dan menurut
Namun, jika seperti ini, bukankah Ibu seperti mengkhianati DPR dan membuat DPR semakin meragukan untuk dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia? Saya berdiri untuk Indonesia. Saya bicara supaya masyarakat tahu bahwa banyak yang tidak pantas untuk menjadi perwakilan mereka di dalam gedung sana. Maka dari itu, Indonesia pantas dan patut memiliki DPR yang bisa mensejahterakan masyarakatnya sebagai salah satu bentuk keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu, saya mohon kepada semua yang berwenang di sana untuk menjaga keadilan Indonesia. Betul. Indonesia kembali panas. Sidang penentuan akan segera dilakukan tepat hari ini. Terkait dengan kebijakan baru mengenai peringanan hukuman bagi pelaku korupsi dan dimudahkannya jalur masuk menjadi anggota DPR dari Ikatan Keluarga, sidang ini merupakan penentuan dari sah atau tidaknya kebijakan tersebut. Interupsi. Dipersilahkan. Saya di sini tidak mendukung kebijakan yang pertama. Namun, saya ingin menyampaikan pada hadirin sekalian bahwa pada kebijakan kedua ada dampak positif yang dapat kita ambil. Ikatan keluarga biasanya memiliki didikan yang hampir sama. Oleh karena itu, mungkin saja generasi penerus yang menjadi anggota DPR dan memiliki ikatan keluarga dengan anggota lama tidak akan begitu merepotkan dalam segi hal bekerja. Juga sepertinya akan lebih terpercaya seperti pendahulunya. Interupsi. Dipersilahkan. Sebelumnya, saya sangat menghargai atas pendapat dari Bu Ratih. Namun saya di sini ingin menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan mempersempit kesempatan bagi yang tidak memiliki anggota keluarga di DPR lama. Selain itu, cara kerja tidak dapat dinilai dari anggota keluarga pun dengan kepercayaan. Siapa yang nantinya akan bertanggung jawab jika terdapat suatu kesalahan fatal? Jika satu keluarga mendapat hukuman, nantinya DPR akan menjadi ajang adu nama keluarga. Interupsi. Interupsi ditolak. Mohon maaf bagi hadirin yang di ujung kiri, mohon untuk membuka mata dan memberi tanggapannya. Perempuan di sana merupakan putri dari salah satu anggota DPR yang terkenal akan kehandalannya dalam bekerja. Tapi semua yang terlihat putrinya tidak mencerminkan hal yang serupa. Maka dari itu saya tekankan pada semua yang hadir di sini untuk membuka mata dan bersuara secara jujur tanpa takut atas ancaman dan kerugian. Dengan ini marilah kita putuskan bersama. Dengan ini diputuskan seluruh rancangan kebijakan ditolak. Air muka khawatir terpampang di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya bergantung pada jiwa-jiwa jujur yang mereka pun tidak tahu apakah masih aman seperti itu atau tidak. Dan kini, beberapa dari mereka berdiri serempak di hadapan layar besar menanti keputusan untuk masa depan. Baik, telah selesai dilakukannya sidang penentuan sah atau tidaknya rancangan kebijakan baru dengan hasil negatif atau tidak sah. Maka dari itu, kini Indonesia kembali dengan peraturan lama dan segala keadilannya. Bangsaku, bangsamu, bangsa kita adalah persatuan dari bermacam-macam perbedaan. Jangan takut untuk berpihak pada keadilan. Indonesia adil, Indonesia sejahtera. Saya Galih Adwasa melaporkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.